yang kita tidak ketemu, mungkin ada juga yang sakit. Semoga Allah angkat segala penyakitnya, Allah berikan kesembuhan dengan sesembuh-sembuhnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, sama-sama kita buka kajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kepada guru kita Al-Mukarram, waktu dan tempatnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadahullah hadrat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahassan ila hadrat Sayyidina al-awliya wa syafiqat rijal radhiyallahu anhu wa rasulullah hadatna musannif fi hadal kitab Sayyid Ahmad Hashimi wa nafa'ana bi fi tarikh syai'an billahi min Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء والهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadratul ulama, para asatidz, para masyayikh, hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini adalah malam iftitah kita setelah kita tawakuf menjelang bulan suci Ramadan, dan sekarang kita buka kembali setelah kita menyelesaikan yaitu kegiatan atau ibadah di bulan Syawal. Mudah-mudahan majelis kita yang tercipta ini semoga selalu mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam ini kami mengucapkan ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin. Kullu 'amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalal karim. Bahwa kami Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika bulan Ramadan sampai bulan Syawal barangkali kami punya salah atau kita tidak bisa bersilaturahim kepada para jamaah, maka hari ini kita bertemu. Alangkah baiknya kalau kita juga saling memaafkan, saling mengikhlaskan antara satu dengan yang lain di dalam hati kita. Mudah-mudahan tentang keikhlasan kita di dalam setiap kesalahan atau perilaku saudara kita itu adalah salah satu ciri bahwa kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu termasuk wal-'afina 'anil nas. Begitu pula mudah-mudahan segala amal yang kita lakukan selama ini khususnya di bulan suci Ramadan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita jadikan sebagai suri tauladan di dalam hidup kita. Kita harapkan syafaatnya serta kita rindu ingin berjumpa dengannya, karena itulah salah satu bukti kecintaan kita kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan ta'alim kita
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ilmihi tarin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabballahu ta'ala, yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala abdan seorang hamba adalah samhan ibadah, yaitu berlaku baik apabila berjualan, wasamhan idashtara, yang berlaku baik ketika membeli, wasamhan idza qada, dan berlaku baik apabila membayar hutang, wasamhan idza qada, dan berlaku baik apabila menagih hutang. Rawahu Al-Baihaqi an Abi Hurairah. Jadi di antara orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang ketika dia melakukan jual beli, dia itu tidak ada kebohongan di dalamnya, gak ada sumpah palsu di dalamnya, tidak ada menyembunyikan tentang aib dari barangnya, sehingga dia berperilaku baik apabila berjualan. Begitu pula kalau membeli tidak selalu menuntut. Kadang-kadang orang kalau membeli itu kan sudah akat-akatan, ya beli cabai 1 kilo, ya sudah dikasih, nambah lagi, ya nambah lagi. Hukumnya kalau nggak ada keridoan, akat-akatan. Jadi jangan biasa kita minta kelebihan ketika membeli. Tapi ketika kita jualan inginnya untungnya banyak, itu manusia. Hingga kalau membeli jangan biasa minta minta tambah, iya. Kecuali ada hitungannya. Ya, kadang-kadang kita beli apa? Beli kurma atau beli kacang, ya berapa 1 kilo Pak? 1 kilo 20.000, enak nggak? Nggak minta ya satu ya, nyoba nggak gitu. Dimakan aja, iya. Sampai ya diajak ngobrol, bareng-bareng makannya setengah kilo, belinya 1 kilo. Nah, ini kan rugi, iya. Jadi kita membeli itu harus hati-hati, karena apa yang kita makan akan masuk ke dalam daging kita. Ya, ini sangat berbahaya. Ya, insya Allah ada salah satu seorang tasawuf namanya Malik bin Dinar. Ketika beliau di Mekah mau datang ke Baitul Maqdis, beliau ini membeli kurma. Ketika membeli kurma, ya ada kurma yang jatuh, barangkali dianggap dari timbangan itu jatuh, berarti itu miliknya, dimakan 1 biji kurma. Habis itu sudah dibayar, ditenteng bawah untuk bekal perjalanan. Sampai di Baitul Maqdis, malaikat ngobrol. Itu orang yang doanya selalu diterima oleh Allah, karena dia termasuk memiliki yakni hati yang penuh dengan keikhlasan, mungkin ma'rifat, yang malaikat sampai ngobrol. Sedangkan beliau dikasih oleh Allah bisa mampu mendengar obrolan malaikat. Yang satu ngomong, tapi hari ini gak diterima oleh Allah doanya. Kenapa? Ya, karena kemarin dia telah makan 1 biji kurma, ya, yang itu bukan haknya. Langsung dia mendengar kalimat tersebut, dia nggak makin lama ada di Baitul Maqdis, balik pulang. Perjalanan jauh antara Baitul Maqdis ke Mekah. Ketika pulang sampai di rumah hanya minta ridhonya 1 kurma yang telah dimakan. 1 kurma dimakan tanpa minta izin kepada yang punya, itu bisa menghambat doa yang telah dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kalau kita berapa kurma yang sudah kita makan? Kadang-kadang ya, kadang-kadang bertamu aja ada makanan belum disuguhkan sudah disantap, ya udah, iya, minta dulu ya. Ini mohon maaf, kembali lagi kepada jual beli ini. Sampai di tempatnya ternyata sang penjual ini nggak ada, gerobaknya nggak ada. Menanya kepada seorang, mohon maaf, 4 bulan yang lalu saya beli kurma ada di sini, orangnya mana ya? Oh, orang yang di sini sudah meninggal dunia. Meninggal, iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus ada nggak anaknya? Oh, ada anaknya, di samping sebelah sana ada anaknya, yang baju merah itu anaknya. Didatengin. Untuk apa? Dia menceritakan
tentang apa yang pernah dialami kepada bapaknya. Apa anaknya? Dia minta ridhonya agar kurma yang pernah makan ketika bapakmu masih hidup, tolong kamu sebagai ahli warisnya ikhlaskan satu kurma yang pernah saya makan. Oh maaf, saudara saya ini ada 3 lagi, bukan saya, berarti 4. Lah terus ya harus dia itu cari, coba alamatnya di mana, satu persatu dimintain ridhonya terhadap kurma tersebut. Coba kira-kira kita ini pernah nggak melakukan hal tersebut? Makan tanpa izin, mengambil sesuatu tanpa izin. Loh, ini satu biji kurma bisa menghambat. Bagaimana jutaan rupiah, miliaran rupiah yang masuk ke dalam tubuh kita untuk anak kita, untuk keluarga kita. Naudzubillah. Ini satu kurma. Sampai setelah satu persatu didatangin, hanya minta ikhlasnya, minta ridhonya. Saat itu dia kemudian bersyukur. Masya Allah, bersyukur ini di dalam kehati-hatian. Hanya minta mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kalau kita jualan, tolong jualan yang baik, nggak usah menutupi aib daripada barang yang kita miliki. Nggak usah sesuatu yang kiranya itu bisa merugikan kita kemudian kita tutupin sehingga bisa menguntungkan kita tapi merugikan orang lain. Ya, ini jangan sampai. Dan yang kedua, kemudian membeli juga gitu. Kalau membeli jangan gampang minta tambah-tambah melulu, ya. Beli biasanya yang gini anak laki-laki atau perempuan? Ya, perempuan. Nah, bapak nggak pernah ya, belanja, padahal wajib belanja bagi orang laki-laki. Kalau perempuan hanya di rumah. Ya, tapi terbalik. Tapi itulah budaya kita karena laki-laki kerja. Ya, jadi kembali lagi yang penting kita membeli juga gitu, jangan sampai kita kemudian gampang minta tambah atau kalau tidak minta izin kepada yang punya. Begitu pula ketika kita membayar hutang, sudah hutang dilempar aja ya, nggak boleh kayak gitu. Wong hutangnya dulu merengek-rengek, sekarang justru bayarnya ya dilempar ya dengan nada yang benci. Atau kita menagih hutang, debt collector kayak demikian, iya, yang kadang-kadang marah-marah, kadang-kadang menunjukkan tentang kelebihannya, ya kumisnya tebel, ya penagih hutang nggak pernah ngomong, cuman gini-gini doang, ya orang pada takut ya, nggak taunya sekarang ngomong suaranya kecil, wah orang nggak ditakut, ya yang tadi kumisnya begitu besar, ya ini. Jadi kadang-kadang penagih hutang ini hati-hati, ya kita nggak boleh kemudian punya sifat keras dengan kasar menagihnya, karena itu akan jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantaranya Rawahul Baihaqi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbukum ilallah, ya, mencintai diantara kamu ilallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, aqallukum tu'man, Allah itu akan mencintai orang aqallukum tu'man, paling sedikit diantara kamu tu'man, makannya paling sedikit, wa akhaffukum badanan, yang ringan badannya. Berarti orang yang mudah mendapatkan kecintaan dari Allah, orang yang gak banyak makan ya, dan juga ringan badannya. Makanya yang gemuk-gemuk harus diringankan ini supaya dapat kecintaan dari Allah. Artinya apa? Artinya ketika kita banyak makan biasanya males, gampang tidur, maka makan jangan banyak-banyak. Kalau kita nggak mampu untuk berpuasa sunnah, maka lebih baik makanlah sedikit, ya, jangan banyak-banyak di dalam makan walau kita tidak berpuasa. Itu menunjukkan bahwa kita mampu mengendalikan nafsu. Yang kedua adalah untuk menguruskan badan, alias bukan berarti lantas gemuk itu nggak disayangi oleh Allah. Lah kurus bisa nggak disayangi apabila ngelinggalin sholat, ya, gara-gara kurus pergi kemana-mana, tapi yang gemuk di rumah, ya, gampang ke masjid, ya, itu juga dicintai oleh karena ibadahnya. Ini enggak, biasanya orang yang badannya kurus, biasanya orang tersebut akan ringan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Kalau gemuk, Masya Allah, ya, sujud aja berat, mau berdiri, ya Allah, ditopang lagi, apalagi dan ketika
duduk di antara dua sujud miring, ya Allah, nggak bisa loh, orang gemuk itu berat. Ya, makanya jangan bunuh-bunuh, biasa aja lah. Tapi saya lihat nggak ada yang gemuk ini, ya biasa-biasa, normal lah, termasuk gemuknya normal gitu. Ya, ini di antara orang yang dicintai oleh Allah ini, yaitu bukan berarti dia itu orang yang nggak makan, tidak, tetapi dia mampu tidak berpuasa, tetapi makannya tidak, dia loss, dia mampu mengendalikan makannya, nggak banyak setiap apa dimakan, setiap apa tidak, dia selalu pilih-pilih. Makanya kalau makan sesuatu itu, ya jangan menjadikan badan kita ini, yakni banyak makan akhirnya menjadi gemuk, akhirnya malas untuk ibadah. Coba orang-orang tasawuf itu, dia itu ya biasanya badannya ideal, nggak terlalu kurus, nggak terlalu gemuk, masya Allah. Ya, kalau makan ya secukupnya. Kalau kita puasa sunnah itu kan banyak kita itu mencari ridho Allah. Jangan biasa puasa itu kita tunjukkan kepada orang lain. Ketika kita puasa sunnah, hanya mencari ridho Allah. Supaya apa? Ya, supaya apa yang kita hajatkan mudah dikabul oleh Allah. Tetapi kalau kita tampakkan kepada manusia, berarti ada unsur riaknya nanti. Ini loh, ahli puasa terus ini. Iya. Sampai-sampai suatu ketika Kiai Abdul Hamid Pasuruan, ya, beliau itu puasa, nggak ngomong ke istrinya. Punyai Nafisa itu kemudian pagi ngasih susu dan juga roti. Ketika dikasih roti sama susu, roti tawar, susu. Loh, padahal Kiai untuk menyenangkan istrinya, supaya istrinya nggak tahu kalau dia lagi berpuasa, yang dimakan apa? Kulitnya roti dimakan. Habis dimakan, susunya sedikit diminum. Nyenengin hati suami. Hanya mencari ridho Allah, bukan ingin kenyang. Ya, kalau kita puasa sunnah, nggak kepingin diketahui oleh orang, kemudian kita makan cukupnya, tidak punya niat untuk mengenyangkan, tetapi niat untuk menyenangkan tuan rumah. Gitu. Lah Kiai Hamid dimakan cuman kulitnya roti. Iya, sama susu sedikit diminum sudah. Oleh Bunyai dilihat, ya Allah, Kiai seneng ya kulitnya roti. Besok dikasih kulitnya doang, nggak pakai roti. Kulitnya. Akhirnya di sana Kiai melihat, ketawa Kiai. Ya Allah, ya kebangetan Bunyai kok ngasih itu. Ya, apa jawabnya? Bunyai, kok saya dikasih kulitnya? Lah kemarin Abi kan suka kulitnya. Oh iya ya, suka kulitnya, iya. Gak ngerti kalau lagi puasa. Mungkin saat itu Kiai puasa Daud mungkin. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehingga enggak diketahui oleh Bunyai. Itulah diantaranya ya. Orang kalau ingin menjaga dirinya makan ya jangan terlalu berlebihan, supaya badan tidak terlalu gemuk, karena gemuk itu akan merepotkan kita sendiri. Rawahu Tailami an Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhibbul Arabi, cinta terhadap Arab, aku cinta terhadap Arab li salasin, tiga hal. Rasulullah itu cinta terhadap Arab karena tiga hal. Bukan berarti nggak cinta terhadap Indonesia, tidak. Bukan berarti nggak cinta kepada Afrika, tidak. Ini menunjukkan ya tentang kecintaan Rasulullah. Kenapa? Li'anni Arabi, karena aku lahir di Arab, karena aku termasuk bangsa Arab. Kalau kita lahir di Indonesia, cintalah terhadap Indonesia. Kalau kita sebagai bangsa Indonesia ya cinta kepada negara kita, jangan cinta kepada negara lain. Padahal kita hidup lahir di Indonesia, makan di Indonesia, ibadah di Indonesia, giliran berjuang keluar, itu salah. Rasulullah mengatakan li'anni Arabi, aku cinta kepada Arab itu karena aku adalah orang penduduk Arab, lahir di Arab. Ini supaya kita tahu bahwa kita itu harus cinta terhadap tempat kelahiran kita. Ya. Ini yang pertama, Rasulullah cinta terhadap. Yang kedua, wal Qur'anu Arabiyyun, dan Al-Quran itu adalah menggunakan bahasa Arab. Makanya kalau nggak ada kemudian Al-Quran diganti-ganti dengan bahasa yang lain, kecuali tafsirnya boleh atau terjemahannya boleh sesuai dengan konteks bahasa setempat. Tetapi Al-Qur'annya nggak boleh diganti bahasanya dengan bahasa Latin. Lah kadang-kadang kita ini yang sudah tua mau belajar, males sudah, lidahnya sudah kaku, akhirnya tolong dilatinkan aja. Dilatinkan bacanya. Coba kira-kira sempurna nggak bacanya?
Walad dolin ada dot, ada pakai L. Walad dolin, ya. Amin jadinya, ya, bukan amin gitu. Karena apa? Dilatinkan, nggak bisa. Ya, Al-Quran itu harus murni menggunakan bahasa Arab, itu nggak boleh diganti dengan yang lain. Tetapi kalau tafsirnya atau terjemahannya boleh untuk mengerti, supaya kita mengerti tentang makna Al-Quran itu. Ya, nggak boleh diganti-ganti. Atau sholat menggunakan bahasa Indonesia, boleh nggak? Ya nggak boleh. Iya, harus menggunakan bahasa Arab karena kita menghadap Rob kita, Tuhan kita. Ini yang kedua. Rasulullah cinta terhadap apa? Karena Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Wa kalamu ahlil jannah, ya, dan ucapan orang ahli jannah, ahli surga, fil jannah, di dalam surga nanti, Arabion, bahasa Arab. Berarti orang yang nggak menggunakan bahasa Arab nggak akan masuk surga. Pak Taufik nggak bisa menggunakan bahasa Arab, nggak bisa masuk surga. Tapi artinya apa? Di surga nggak ada bahasa yang lain kecuali bahasa Arab. Kalau kita di dunia nggak bisa bahasa Arab, otomatis nanti kita akan mengerti dan tahu tentang bahasa Arab. Itu cintanya. Ya, gara-gara ini akhirnya orang nggak bisa bahasa Arab nangis. Kenapa? Saya itu apa artinya sholat kalau nggak bisa masuk surga? Kenapa? Habis di surga nanti bahasa Arab semuanya, sedangkan aku nggak bisa. Salah paham. Bapak, nanti memang nggak ada bahasa Sunda di sana, bahasa Jawa nggak ada. Di surga itu semuanya menggunakan bahasa Arab. Kalau di dunia Bapak nggak bisa bahasa Arab, nanti di akhirat otomatis langsung bisa, Bapak. Iya, Allah yang langsung memberikan kemampuan kita untuk bisa bahasa Arab, karena di dalam surga itu semuanya menggunakan bahasa Arab, nggak ada bahasa yang lain. Ini diantaranya Rasulullah cinta terhadap Arab. Tapi kita jangan ke Arab-Araban, biasa aja. Ya, karena kita ini bangsa yang lain. Coba di dalam sholat Rasulullah mengajarkan, ya, pakaian sholat itu daripada daerah masing-masing. Ya, bukan harus kita itu menggunakan dengan pakaian yang seperti ala Rasulullah, beda. Ya, ada yang tradisi, ada yang tidak. Makanya kalau pakaian adalah tradisi. Ya, kalau kita menggunakan sarung enak. Kalau sarung ini contohnya ciri orang muslim, pakai peci juga sholat. Allahu Akbar. Makanya orang Arab melihat orang Indonesia itu sangat kagum. Karena Indonesia ini padahal kecil-kecil, tapi anaknya banyak. Apa? Gara-gara pakai sarung, nggak pernah pakai celana. Iya, Masya Allah itu. Ya, sarung ini, makanya kalau dulu Mbah Wahab itu menyebutkan ketika Mbah Wahab pakai sarung, ya diajak oleh Pak Soekarno kemana? Ke PBB. Mbah Wahab nggak mau. Karena apa? Mbah Wahab biasa pakai kain sarung, pakai kelompeng, ya, atau trompa, pakai imamah. Ya. Oleh Pak Soekarno kemudian, udahlah, nggak apa-apa. Kiai Wahab nggak usah ikut ke sidang PBB, cuman ikut saya hanya di kamar saja. Di kamar. Wahab udah sampai di sana, kemudian Pak Karno sidang, semuanya sudah menyampaikan ya pola pikirnya, orasinya, tinggal Pak Karno besok dia menyampaikan apa, semuanya disampaikan. Akhirnya datang ke Kiai Wahab, oleh Kiai Wahab, kamu lupa ya, kamu lupa kalau Indonesia itu punya Pancasila. Kupas Pancasila satu persatu, mulai ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dikupas satu per. Oh iya, baru terbuka pikiran Pak Karno. Selesai terbuka, habis pidato, wah, dapat aplaus, sambutan Pak Karno, tepuk tangan semuanya, bangga Pak Karno, kagum, mengucapkan terima kasih kepada Kiai Wahab. Ya, ke kamar, terima kasih Kiai, terima kasih. Kenapa? Ya, alhamdulillah, gara-gara Kiai kemudian ngasih tahu saya untuk menguraikan Pancasila itu adalah merupakan dasar negara kita. Saya mendapatkan aplaus yang begitu, ya, dahsyat dari para hadirin. Wah, makanya jangan meremehkan orang pakai sarung. Tahu artinya sarung? Lek salah wurung. Iya, salah wurung, ya, Masya Allah. Itu kapan daripada orang-orang ahli tafsir gitu ya, ahli mantek gitu. Ya, wah. Makanya pakai sarung, kerja pakai sarung, Pak Taufik. Kalau kepingin nambah. Rawahu Tabrani, hadis riwayat Imam Tabrani wa ghairuhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ihtarasu minan nas, waspadalah ya dari orang bisu'i dzanni yang biasa memiliki prasangka jelek. Hati-hati, jangan ditemani orang prasangka jelek, bahaya. Kita diadu domba. Mohon maaf Bapak, ada orang jual tanah, diukur tanahnya ya, ketika jual tanah sudah minta dibayar, dia ngomong padahal yang ngukur tanah dari BPN enggak ada yang lebih, enggak ada yang kurang. Kurang 2 meter itu sudah biasa, kalau kurangnya sedikit sudah biasa. Di dalam ukuran itu apa itu 2 meter itu, kalau di bawah 10 itu biasanya itu sudah biasa. Itu kalau lebih baru boleh diperkarakan. Itu ini sampai ngomong tanahnya si itu, jadi nggak percaya kepada BPN, fitnah kemana-mana, suudon. Masya Allah, ketika suudon dia sampai orang, padahal sebelumnya dia sudah yakin, ya udah saya ikhlas, udah sekarang tolong dilunasin belum sampai 10 menit dipanggil, gara-gara ada orang datang ke rumahnya, dia terpengaruh, dipanggil. Apa? Oh ternyata ini ukurannya salah, itu kong kali kong itu BPN itu. Wah, sampai dia mau menghasut orang-orang, sampai sekarang mau dikembalikan duitnya, ambil duitnya, suruh kembalikan aja, tapi dia cari kemana kembalian, sementara dia sendiri nggak ada untuk mengembalikan duitnya, sudah habis. Naudzubillah, karena dia itu orang yang biasa menghasut, dia berprasangka buruk. Hati-hati, jangan dekatin orang yang selalu berprasangka buruk, dan kita jangan biasa untuk melakukan prasangka buruk sebelum tahu aslinya. Ya, pernah saya juga disampaikan, Pak Haji, itu tanahnya si fulan itu lebih, itu Pak Haji, kok bisa lebih? Iya, enggak, itu ukurannya aja. Pernah enggak kamu jangan gitulah, ambillah apa aja, panggil BPN untuk apa? Mengukur kembali. Bahaya. Saya itu kasihan sebenarnya sama ente, kasihan ente menganggap kayak gitu, sudah amal-amal ente bisa terhapus gara-gara ucapan prasangkamu. Itu bahaya. Akhirnya ambil BPN tetap aja berprasangka kayak gitu, karena BPN katanya kong kali kong dengan si fulan, padahal dia sendiri nggak datang waktu diukur. Dia sudah punya sertifikat, ini belum. Lah yang kuat kan punya sertifikat. Ini bahaya Bapak ya, padahal dia masih saudara, masih tetangga. Itu sampai terjadi kayak demikian. Ini jangan sampai terjadi, kita punya prasangka buruk terhadap orang lain. Jangan, kemudian waspadalah, hati-hatilah terhadap orang yang punya prasangka buruk. Rawahu Ahmad wal Baihaqi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habibaka, cintailah kekasihmu, haunanna. Apa artinya? Yaitu dengan biasa-biasa, dengan sedang-sedang saja. Mencintai seseorang jangan sampai kita cinta banget, jangan. Benci kepada orang jangan benci banget. Ya, cintailah kekasihmu sedang-sedang saja. Asa ayyakuna bi ghadabika ya yauman ma. Ya. Siapa tahu dia nanti akan membencimu pada hari itu, maka kamu akan lebih benci terhadap dia. Padahal dulu sayang-sayang, istri saya itu luar biasa orangnya, wah ini sangat baik, dia itu selalu melakukan suatu tugas-tugasnya, nggak taunya suatu ketika dia punya salah, akhirnya diungkap kejelekannya. Lah kemarin katanya baik, kok sekarang jelek. Ya, itulah manusia. Hati-hati, kalau mencintai jangan terlalu, benci juga jangan terlalu. Kita lihat di televisi orang pada ada di medsos itu seakan-akan wah baik banget suami istri, ya nggak taunya habis itu kemudian rame-rame mau pisah. Ini ya, jangan kita kemudian berlebih-lebihan terhadap siapapun. Wa'abghad bighaidaka. Begitu pula membenci seseorang jangan berlebih-lebihan. Haunamma, ya biasa-biasa saja. Membenci orang ya biasa-biasa. Asa ayyuna habibaka yaumamma. Siapa tahu nanti dia menjadi kekasihmu, menjadi kecintaanmu. Yang dulu kamu benci-benci, kamu sampaikan tentang kejelekannya, tahu-tahu sekarang jadi istrimu loh. Ya apa? Ya, kok berbalik? Nah inilah, kita jangan sampai kemudian hidup ini terlalu berlebihan. Nggak boleh israf itu. Bukan hanya makanan saja israf, cinta juga gitu. Begitu pula di dalam membenci seseorang, biasa-biasa. Ya, karena orang itu kadang-kadang ada luputnya. Bapak
Bapak ingin menunjukkan tentang kebaikan orang ketika masih hidup. Ya, wah, dianggap dia hebat, dieluh-elukan. Tapi suatu ketika dia kemudian terpleset, ada khilafnya, ada kesalahannya, kira-kira bagaimana sikap kita? Malu atau tidak? Sehingga Rasul mengatakan, tirulah orang yang sudah meninggal dunia, orang yang soleh. Jangan kamu meniru orang yang masih hidup, karena orang yang masih hidup masih bisa berkesempatan untuk berbuat salah. Sehingga kadang-kadang kita melihat ini orang, Masya Allah, kalau sudah fanatik terhadap si A, ya sudah, salah aja dibela. Ya, apalagi benernya, salahnya aja masih dibela. Bahkan aibnya aja ditutup, dianggap semuanya itu bukan aib, itu adalah itu hanya fitnah itu. Ya, kadang-kadang orang menunjukkan kayak gitu. Ya, kita biasa-biasa aja mencintai orang, menjadi orang sebagai pengagum kita kagumi biasa-biasa. Ya, supaya kita ini enggak terjebak di dalam rasa kecewa. Ya, yang dulu kita elu-elukan, sekarang enggak. Ada orang, Bapak, satu ketika kita ketemu orang ini saking cintanya terhadap gurunya. Iya, sampai apapun dikasih. Beli mobil kurang dikasih, beli kuda dikasih. Ya, Masya Allah, dulu apa aja saya kasih. Ya, sampai suatu ketika dia tahu, padahal dulu dilulukan. Datang rumahnya waktu puasa, lagi duduk, ditanya, ya, kamu puasa? Puasa, Pak. Puasa, ya. Aku sudah nggak puasa karena beda sudah. Ya, makommu rokokan. Kaget tuh santrinya. Habis itu sholat, dia nggak sholat, santrinya sholat, dia sendiri nggak sholat. Naudzubillah. Saat itu langsung dia hatinya kecewa. Yang dulu dieluk-elukan, beli apapun dikasih, segala dikasih, langsung kemudian ditinggalkan. Kenapa? Itu karena terlalu cinta, terlalu hormat, biasa-biasa saja. Kadang-kadang orang terlalu cintai sampai jelek-jeleknya dianggap baik, jeleknya dianggap baik. Kamu kenapa kok ke sana? Oh, di sana itu enak, semuanya enak, nggak sholat nggak apa-apa, kumpul dengan perempuan nggak apa-apa, sampai-sampai nanti meninggal pun dijamin oleh dia. Kamu nanti kalau meninggal dunia ditanya oleh malaikat mungkar nakir, jangan dijawab, bilang apa kata saya, sebutkan nama saya. Naudzubillah. Itu orang fanatiknya terhadap guru. Hati-hati, kalau ada guru ngajak kayak demikian, jangan kemudian diikutin. Iya, diikutin. Ada Bapak, jamaahnya banyak, tapi hati-hati. Kalau kita terjebak di situ, karena manusia ini terdorong oleh nafsu. Nafsu itu adalah semuanya dilingkupi oleh materi, sehingga kita terkadang terjebak di situ. Ya, makanya orang tadi kemudian, kenapa sekarang kamu kemudian nggak cinta, nggak ngaji ke sana? Karena saya sudah tahu, nggak mungkin guru baik itu akan meninggalkan sholat, katanya. Mau saya ngaji, loh kamu dulu pernah mondok kok kemudian sampai ke situ? Iya, saat itulah kemudian dia mufarrokoh, pisah. Iya, nggak lagi ke situ. Ini diantaranya, hati-hati. Makanya mencintai seorang jangan terlalu. Kepada istri kira-kira gimana? Iya, cinta kepada istri juga kayak demikian. Jangan saking cintanya minta apa aja dikasih. Iya, orang itu kadang-kadang kalau sudah cinta itu Pak keblinger. Bapak cinta kepada seorang, saking cintanya bahwa dia adalah orangnya hebat. Keturunan ini kalau nggak kita turutin nanti dosa. Iya, sampai-sampai suatu ketika orangnya kemudian minta istrinya, tolong saya senang pada istrimu, ceraikan ya, nanti bilang untuk saya. Wah, lo itu bisa dilakukan gara-gara saking cintanya, Pak. Kira-kira itu bener nggak? Allah aja melarang kita untuk bercerai, ini enggak. Ngaku orang yang terhormat, ngaku orang hebat, saking cinta kepada istrinya suruh menceraikan untuk dirinya, dan itu diikutin saking cintanya. Namun sekarang jadi kecewa, setelah ada isu-isu jadi kecewa. Hati-hati, ini sangat berbahaya. Ya, kita mencintai orang biasa, benci biasa aja, manusia kayak gitu, manusia. Ya, ya. Kalau kayak gitu kan akhirnya kecewa dia. Ya, kecewa. Kadang-kadang orang ngaku alim hebat, sampai-sampai istrinya salaman nggak apa-apa, istrinya salaman nggak apa-apa. Wah, buat salaman gitu. Sampai kalau ada istri dicintai, kemudian dia dalam hatinya dia memiliki suatu hizib. Hizib itu hizib yang bisa memelet orang. Lah istrinya jadi cinta kepadanya, bukan kepada suaminya cintanya.
Nah, terus gimana? Jangan dibiarkan istri kita itu salaman dengan orang yang bukan muhrimnya, jangan. Oh ini ngaku guru, ngaku apa, salaman kepada istri orang sampai gitu. Naudzubillah. Ini zaman akhir ini penuh dengan fitnah kayak gitu, Pak. Ya kembali lagi, ya tadi cinta jangan berlebihan, begitu pula membenci seseorang. Rawahu Tabrani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Usyama khasyitu ala ummati." Yang paling aku takutkan umatku, katanya Rasulullah, kibarul batni, punya perut yang gede. Coba diraba siapa perutnya gede. Ya, Rasulullah itu paling khawatir terhadap umatnya itu adalah perutnya gede. Ya, ya. Alhamdulillah ini sudah kempes sedikit. Ya, perutnya gede. Wa mudawamatun naum, dan banyak tidur. Dikit-dikit tidur, ya. Ngaji nempel tidur. Wah, sampai tidur. Dikit-dikit tidur ini. Enggak, yang tidur enggak usah dengerin. Masa tidur dengerin? Enggak mungkin mau tidur dengerin. Ya. Ini wa mudawamatun naum, orang yang membiasakan tidur, dikit-dikit tidur. Yang wal kasalu wa dhaful yakin. Wal kasal, malas. Orang malas, ya. Dan juga lemah keyakinannya. Hati-hati. Perut buncit. Kemudian membiasakan banyak tidur. Ya, dikit-dikit tidur, pikirnya nggak ada. Ya, habis sholat tidur, makan tidur lagi. Ya, Allahu Akbar, Allah, sholat lagi. Ini kalau ada di sini tolong itu antik itu perlu dilestarikan. Barangkali ini. Kemudian yang ketiga, malas. Masya Allah, hati-hati. Enggak disukai oleh Rasulullah, malas. Malas itu apa? Malas itu ya orang yang nggak giat untuk melakukan kebaikan, sesuatu yang baik. Malas, apa malas disuruh ini malas, ya. Makanya kalau orang punya malas dibawa ke dokter, dokter bingung. Kasih obat apa saya, Dok? Apa? Saya ini punya penyakit. Penyakit apa? Malas, Dok, ya. Waduh, pilnya nggak ada, Pak. Apa? Itu ada balok, Pak. Ya. Tolong dipukulkan aja, orang malas dipukul. Ya, Masya Allah, malas. Makanya kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wa kasali. Ajzi lemah, wal kasali malas. Ya, agar dijauhkan dari itu oleh Allah. Ya, sebab malas. Dan yang keempat ada wa dhaful yakin, lemah keyakinan. Kita ini belajar untuk meyakinkan diri ketika doa harus yakin, sholat harus yakin. Bapak, kalau ada orang mengatakan percuma sholatmu karena nggak khusyuk, nggak akan diterima oleh Allah. Oleh karena itu nggak usah sholat, jangan didengar, orang itu adalah setan. Karena Rasulullah pernah didatangi oleh seorang sahabat. Sahabat nanya, ya Rasulullah, saya mau nanya apa? Tapi malu ya Rasulullah. Kenapa? Kalau untuk kebaikan jangan malu. Apa? Saya ini biasa sholat ya Rasulullah, tapi sholat saya ini sering kemana-mana pikiran saya, sehingga nggak khusyuk ya Rasulullah. Kira-kira gimana? Nggak apa-apa. Salat itu perintah siapa? Perintah Allah. Jalankan perintah Allah sesuai dengan kemampuanmu. Iya. Kamu tahu nggak seorang ibu? Kenapa? Ibu kalau punya anak baru bisa berdiri, jalan, jatuh, berdiri lagi, jalan, jatuh lagi. Kira-kira oleh ibunya dimarahin nggak? Enggak. Disamperin nggak? Disamperin oleh ibunya, digendong, malah seneng. Besok latihan lagi ya. Iya. Itu adalah kasih sayangnya ibu terhadap yang baru bisa dan jatuh, jalan jatuh, itu kasih sayang ibu. Kasih sayangnya Allah lebih besar daripada kasih sayang ibu terhadap anaknya. Maka sholatmu jangan menganggap sholatmu nggak diterima. Walau kayak demikian nggak khusyuk, tetap Allah perhatikan. Allah senyum kepada kamu, Allah senang kepadamu. Kalau sampai kamu meninggalkan, berarti kamu kalah dengan setan sudah. Berarti yang ngomong sholatmu percuma itu adalah setan, wajahnya seperti manusia. Itu hati-hati, ini diantaranya. Ya, kita harus belajar untuk menguatkan keyakinan. Doa gitu yakin, sholat harus yakin, apapun yakin. Insya Allah semua keyakinan yang kita lakukan kepada Allah, semuanya akan mendapatkan suatu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Lawal Daruqutni an Jabir wallahu a'lam bissawab. Mungkin ada tanya, monggo. Ya kalau nggak ada pertanyaan
Kita langsung tutup saja pengajian dengan doa. Ya, silakan Pak Kiai. Bapak jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita, menambah daripada ilmu dan ibadah kita, serta mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik hidayah dan maunanya di dalam hidup kita, sehingga semoga kita semua menjadi orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil khilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa khibbal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا نافعا مباركا وتفرقنا تفرقا مرحوما ومعصوما برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Ya, demikianlah kajian kita pada petang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan guru kita bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kami tutup pengajian, sama-sama kita membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak lama Pak Haji.